Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengisi mata pelajaran teori teknik pemesinan. Untuk materi yang akan kita bahas sekarang yaitu memahami dan mengidentifikasi alat potong mesin bubut yang sesuai kebutuhan. Oke, yang pertama, parameter utama yang harus diperhatikan saat proses pembubutan, yaitu ada kecepatan putar spindle atau speed, lalu gerak makan atau feed, lalu ada kedalaman potong atau depth of cut. Kecepatan putar spindle itu apa? Kecepatan putar spindle itu adalah gerakan berputar benda kerja. Lalu gerak makan atau feed adalah jarak yang ditempuh oleh pahat setiap benda kerja berputar satu kali. Lalu kedalaman potong atau depth of cut adalah tebal bagian benda kerja yang dibuang dari benda kerja. Untuk contoh pemakanannya ada pada gambar ya. Untuk kecepatan putar spindle itu kecepatan bendanya berputar. Lalu gerak makan feed itu ini gerak pemakanan feednya. Terus untuk kedalaman potong, dia dari benda yang sebelum dibubut sampai sudah dibubut, sudah dimakan, itu kedalamannya, kedalaman dia memotong. Lalu selanjutnya jenis pengerjaan benda kerja di mesin bubut. Untuk jenis pengerjaan benda kerja di mesin bubut itu ada dua kategori, itu ada inside turning dan outside turning. Untuk inside turning itu ada pembubutan muka, pembubutan tirus, pembubutan pinggul, pembubutan alur, pembubutan ulir, dan pembubutan kartel. Dan untuk yang outside turningnya itu ada pembubutan lubang atau pembubutan lubang boring dan pembubutan lubang drilling. Jadi bedanya inside turning dan outside turning itu dia, kalau inside turning itu di bagian permukaan yang di luar, seperti pembubutan tirus itu kartel. Nah itu inside turning. Nah kalau outside turning itu pada bagian dalam permukaan si benda kerja. Lalu langkah-langkah proses pembubutan. Langkah-langkah proses pembubutan yang pertama itu ada mempelajari gambar kerja untuk menentukan langkah kerja yang efektif dan efisien. Jadi sebelum kita melakukan proses pembubutan, kita harus mengetahui benda apa yang akan kita buat. Nah, jadi sebelum melakukan pembubutan kita harus tahu nih langkah-langkah apa aja sih yang akan kita lakukan gitu. Makanya kita harus mempelajari gambar kerjanya itu. Seperti nanti mungkin pertama ada pembubutan permukaan luar atau permukaan dalam, terus mungkin ada kartel. Nah itu di situ agar efektif dan efisien kita harus tahu tuh seperti apa langkah-langkahnya yang akan kita bubut benda tersebut. Terus lalu menentukan karakteristik bahan yang akan dikerjakan untuk menentukan jenis alat potong dan media pendingin yang akan digunakan. Lalu menetapkan kualitas hasil bubutan yang diinginkan. Terus menentukan macam geometri alat potong yang digunakan. Lalu menentukan alat bantu yang dibutuhkan, menentukan roda-roda gigi pengganti apabila dikehendaki adanya pengerjaan khusus. Selanjutnya, menentukan parameter-parameter pemotongan yang berpengaruh dalam proses pengerjaan. Lalu selanjutnya, karakteristik yang harus ada pada pahat bubut. Nah, kita harus tahu nih apa aja sih yang harus ada pada pahat bubut itu, karakteristiknya harus seperti apa. Yang pertama itu harus keras agar sisi potong atau cutting edge dapat memotong benda kerja. Lalu yang kedua ulet agar sisi potong tidak mudah patah. Yang ketiga tahan panas agar sisi potong tidak mudah haus. Lalu selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kecepatan potong. Yang pertama kita harus mengetahui material benda kerjanya. Itu material benda kerjanya apa? Lalu material pahat, penampang dari tatal, pendingin, lalu kemampuan mesin. Selanjutnya kecepatan potong untuk beberapa jenis bahan. Nah ini beberapa contoh-contoh bahan ini contoh-contoh tabel pahat untuk bahan-bahan tertentu ya. Misalnya kita ingin membubut bahan baja perkakas. Nah, untuk penggunaan seperti menggunakan pahat ASS itu untuk pembubutan halus di RPM berapa sih? Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk RPM
75 sampai 100 itu untuk pembubutan halus, dan 25 sampai 45 itu pembubutan kasar. Nah, gunanya tadi kita menentukan jenis apa yang akan kita bubut itu, kita bisa tahu nih memperlakukan benda kerjanya itu dengan pahat apa, dengan RPM seberapa. Kita akan tahu. Nah, makanya tadi di awal kita harus tahu tuh karakteristik apa yang akan kita, bahannya itu karakteristiknya itu seperti apa yang akan kita bubut. Lalu selanjutnya geometri pahat bubut. Nah, ini geometri pahat bubut itu bentuk pahat bubut ya, itu ada 3 geometrinya. Itu ada sudut beram atau right angle, lalu sudut bebas clearance angle, dan sudut sisi potong cutting edge. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian. Bila topik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.